Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kali ini kita akan bahas tentang kriteria calon penghuni surga berdasarkan hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Dan pastikan menyimak sampai akhir, mudah-mudahan kita termasuk kriterianya. Karena bagaimana ini disebutkan dalam beberapa hadis yang kita coba akan bahas. Yang pertama, yaitu seseorang yang menjelang akhir hidupnya mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Ini berdasarkan hadis riwayat Abu Daud dan Al-Hakim. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang akhir hayatnya keluar dari lidahnya kalimat La ilaha illallah, maka ia masuk surga. Tentu kalimat La ilaha illallah tidak otomatis keluar dari lisannya, tapi bagaimana ini harus dibiasakan sejak kehidupannya, dibiasakan dalam rutinitas hariannya, sehingga dalam hatinya terpatri kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sehingga mudah-mudahan di akhir hayat kita mampu mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Lalu kriteria calon penghuni surga berikutnya adalah yaitu orang yang senang menyebarkan salam atau bersedekah atau sholat malam saat orang lain sedang tidur. Ini berdasarkan hadis riwayat Tirmizi, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, hai sekalian manusia, sebarkanlah salam, berikanlah makanan, dan sholatlah malam di waktu manusia sedang tidur. Niscaya kamu masuk surga dengan selamat. Nah, jadi Masya Allah ya, ada juga orang-orang yang senang menebar kebaikan, menebar salam, dan ada yang dermawan, sering bagaimana memberikan makanan, bantuan, segala sesuatunya. Dan bagi orang-orang yang rajin sholat tahajud, sholat malam saat orang lain tertidur, ini bisa masuk kategori calon penghuni surga. Lalu yang ketiga, yaitu apabila seseorang sering menangis karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ada orang-orang yang ketika dia sendiri, dia menangis, dia takut kepada Allah. Sesuai dari hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk ke dalam neraka seseorang yang pernah menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak akan dimasukkan ke neraka, tentu dia akan dimasukkan kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang keempat, apabila seorang wanita yang selalu taat kepada suami dan ajaran agama, kemudian dia meninggal dan suaminya ridho dengan kepergiannya, dan di akhirat dia akan dimasukkan ke dalam surga. Seperti Rasulullah SAW bersabda, tiap istri yang meninggal dan suaminya ridho, maka ia masuk ke dalam surga. Jadi ketika seorang istri lalu suaminya ridho, maka itu jaminannya adalah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kelima, apabila seorang anak selama hidupnya berbakti kepada orang tuanya dan tidak pernah mendurhakainya, maka di akhirat nanti akan dimasukkan ke dalam surga, seperti Rasulullah SAW bersabda, sungguh merugi, dan sungguh merugi, sampai 3 kali. Kepada siapa? Yaitu orang yang memiliki kedua orang tuanya, tapi bagaimana dia tidak mendapatkan surga. Atau ada anak yang durhaka kepada orang tua, maka tidak akan masuk surga. Dan sebaliknya, anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Lalu berikutnya yang keenam, apabila seseorang suka jujur dan kejujurannya membawa dia kepada masuk surga, entah sikapnya, entah lisannya, maka itu menjadi pribadi yang calon penghuni surga. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kejujuran itu membawa kebaikan, dan kebaikan
itu membawa ke surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Lalu yang ketujuh, apabila seseorang menjadi pemimpin dan kemudian kepemimpin itu berbuat adil sehingga mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Rasulullah SAW bersabda, ahli surga itu ada 3 macam, yaitu pemimpin yang adil dan mendapatkan taufik dari Allah. Yang kedua, orang yang memiliki belas kasih dan hati yang lembut kepada sanak kerabat dan kaum muslimin. Dan yang ketiga, orang yang miskin yang telah berkeluarga, yang tetap menjaga kesopanan dan kehormatan diri, maka itu masuk ke dalam surga. Lalu yang kedelapan, kriteria calon penghuni surga, yaitu orang yang rajin melaksanakan sholat sunnah, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, siapa yang rajin melakukan sholat sunnah sebelum zuhur dan sesudahnya 4 rakaat, maka Allah akan mengharamkannya dari api neraka. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Lalu yang kesembilan, apabila seseorang suka merendahkan diri dan merasa rendah pula di mata orang lain, ia akan dimasukkan ke dalam surga. Tentu yang dimaksud rendah dirinya adalah rendah diri yang positif ya. Dia rendah hati, dia bagaimana menghargai orang lain. Maka sukakah saya beritahukan kepadamu tentang penghuni surga, yaitu tiap-tiap orang yang merendahkan diri, rendah pula dalam pandangan orang. Tetapi kalau ia meminta sesuatu kepada Allah, maka mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia di hadapan orang lain selalu merendahkan dirinya atau rendah hati dalam hal yang positif. Lalu yang ke-9 atau yang ke-10. Yang ke-10 yaitu apabila seseorang yang suka mengunjungi orang yang sedang sakit dan suka menziarahi orang yang meninggal, maka ia akan dimasukkan ke dalam surga. Ini rajin nengok orang yang sakit, rajin mengurus jenazah ya. Maka Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melayat orang yang sakit atau berziarah kepada sahabatnya karena Allah, maka ia akan dipanggil oleh suatu seruan, selamatkanlah, dan juga bagaimana menjadikanlah penghuni surga. Lalu yang ke-11, apabila seseorang mati syahid karena berjihad membela agama Allah, di akhirat nanti ia akan dimasukkan ke dalam surga. Seperti bagaimana hadis yang bersumber dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, pada saat terjadi perang Uhud, ada seseorang bertanya kepada Nabi. Lalu seorang itu mengatakan, bagaimana pendapat engkau kalau saya terbunuh di perang ini? Maka Rasulullah menjawab, maka tempatnya adalah di surga. Maka orang tersebut dia lemparkan biji kurma karena lagi makan, dia langsung bagaimana ikut berperang, dia paling duluan, dan kemudian dia terbunuh. Maka itu tempatnya adalah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ke-12, apabila seseorang bersabar atas setiap musibah yang menimpanya dan tabah atas kematian orang-orang yang dicintainya, maka ia akan masuk ke dalam surga. Orang sabar yang bagaimana atas musibahnya dan atas kehilangan orang yang dicintainya, maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, apabila aku menguji seorang hambaku dengan buta kedua matanya, kemudian ia bersabar, maka Allah akan menggantikan dari keduanya, yaitu surga. Ada yang diuji dengan buta, ada yang diuji dengan segala macam, lalu dia bersabar, maka diganti dengan pahala surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ke-13, apabila menaati ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu bagaimana tidak berbuat maksiat atau mengikuti ajarannya, tidak menentangnya, maka di akhirat akan dimasukkan ke dalam surga, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, semua umatku akan masuk surga kecuali yang menolak. Nah, ditanyakan siapakah yang menolak itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, siapa yang taat kepadaku, maka ia masuk surga.
dan yang durhaka kepadaku, maka berarti ia menolak untuk masuk ke dalam surga. Dan yang ke-14, apabila tidak meninggalkan sholat fardu, orang yang menjaga sholat fardu, terutama subuh dan asar. Tentu subuh itu ya luar biasa perjuangannya. Ada isya juga, ada zuhur, ada maghrib, dan di sini disebutkan tentang asar juga yang mungkin sering lalai ketika itu. Maka Rasulullah SAW bersabda, siapa yang sholat subuh dan sholat asar, maka ia masuk surga. Bagaimana yang dipergunakan untuk, dan itu maka ia di akhirat nanti akan dimasukkan ke dalam surga. Tentu sholat fardunya bukan hanya subuh dan asar, tapi melaksanakan juga sholat zuhur, dia juga melaksanakan sholat maghrib, sholat isya, yang artinya dijaga sholat 5 waktunya, dan terutama yang sering dilupakan itu sholat subuh mungkin karena kesiangan, atau sholat asar karena waktu yang sibuk, tapi dia jaga sholat subuhnya, dia jaga sholat asarnya, dan sholat fardu lainnya, maka dijanjikan adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali masih banyak referensi kriteria calon penghuni surga berdasarkan Quran dan hadis. Nah, barangkali itu yang bisa bagaimana disampaikan. Mudah-mudahan kita ada masuk kategori ya, orang-orang yang bisa menjadi calon penghuni surga. Apakah orang yang sabar, orang yang jujur, orang yang gemar sholat, atau orang yang gemar sedekah, atau orang yang gemar puasa, dan seterusnya. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibimbing dalam ketaatan dan dalam amal. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syahwatika wan nar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kepada kita ini keriduan untuk kita diberikan rahmat dan kasih sayang dari Allah untuk dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Allahumma azirna minan nar, Allahumma azirna minan nar, Allahumma azirna minan nar. Jikalau ayah bunda memiliki inspirasi, tambahan, tanggapan tentang inspirasi kali ini, boleh ditulis di kolom komentar. Jikalau suka, tolong bagikan di like, share, dan subscribe. Barakallahu fikum. Oh iya, kami punya program Safari Dakwah bagi Anda yang memiliki masjid, majlis taklim, sekolah, dan lain sebagainya, berkesempatan untuk mengadakan kegiatan parenting, kajian Islam, seminar, dan lain sebagainya. Dan juga kami memiliki produk buku-buku terbaik seputar parenting Islami, dan juga kelas online tiap bulannya. Ayah bunda segera dapatkan, hubungi admin.